Oke, baik, shalom, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Berkaitan dengan sosialisasi peraturan daerah Perda nomor 4 tahun 2024 di Kabupaten Mimika, tepat di Hotel 66 Cendrawasih yang diadakan oleh Dinas UMKM atau Koperasi, yang mana mereka sosialisasi terkait dengan Perda nomor 4 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil orang asli Papua di Kabupaten Mimika, yang mana peraturan tersebut justru tidak dijalankan hingga 2 tahun lebih, dan pada kesempatan ini tepat hari Senin tanggal 13 kemarin mereka sudah sosialisasi, dan itu sudah diterbitkan di beberapa media bahwa Satpol PP akan melakukan langkah tegas jika teman-teman non asli Papua, non OAP, memperjualbelikan komoditi lokal orang asli Papua di Kabupaten Mimika. Yang pasti Satpol PP akan ambil langkah. Namun tidak, jangan salahkan saya. Kenapa saya bilang demikian? Karena perda tersebut ada karena saya yang berkoar-koar serta mama saya. Saya akomodir mama saya, mama pasar saya, untuk melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah di Kabupaten Mimika, sehingga perda tersebut ada tepat tanggal tepat bulan ke-11 di tahun 2024. Ya, akhir tahun, semenjak masa Ketua DPRD Kabupaten Mimika Pak Anton Bukaleng, semenjak dia masih menjabat sebagai Ketua DPRD, akhir jabatan ia dengan anggotanya menetapkan Perda nomor 4 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil orang asli Papua di Kabupaten Mimika. Namun peraturan daerah tersebut tidak direalisasikan sampai saat ini. Perda tersebut mereka sudah sosialisasi dan mereka sudah janji akan menjalankan fungsi yang mana tercantum dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM orang asli Papua. Saya tegaskan lagi kepada kita semua di Kabupaten Mimika bahwa jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti, maka jangan salahkan saya, Yoki Sondegau, selaku aktivis mahasiswa di Kabupaten Mimika sekaligus koordinator yang mengakomodir mama pasar untuk melakukan aksi yang mana sudah melahirkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2024. Saya akan bertindak tegas. Jika Satpol PP tidak bertindak tegas, saya akan bertindak tegas. Ini peringatan yang saya bisa berikan buat pemerintah daerah Kabupaten Mimika, agar pemerintah daerah Kabupaten Mimika jeli dalam menangani apa yang menjadi persoalan di masyarakat. Terlebih khusus saya punya mama. Saya punya mama butuh campur tangan dari pemerintah. Namun pemerintah tidak pernah ada campur tangan, sehingga saya pernah kuar-kuar terus. Tapi puji Tuhan, pemerintah sudah janji sendiri dan Satpol PP akan turun ke lapangan mengakomodir mama Papua dan mengecek teman-teman non OAP yang menjual belikan pangan lokal orang asli Papua. Bukan hanya pangan lokal tapi komoditi lokal. Ingat, komoditi yang saya serukan itu komoditi lokal, bukan pangan lokal saja. Komoditi lokal diantaranya ada banyak ya, noken juga termasuk, ukiran-ukiran kamoro itu juga termasuk. Tidak boleh diperjualbelikan oleh orang asli Papua. Tapi yang harus menjual beli atau jadi hiasan atau jadi hiasan ya, itu adalah pengusaha-pengusaha orang asli Papua. Tidak boleh non OAP. Kenapa saya bilang demikian? Karena Undang-Undang Otsu sudah menjamin hal itu, bahwa kita orang Papua itu harus menjadi tuan di atas kita punya tanah. Kenapa hal-hal ini begini kita tidak bisa gunakan, kita tidak bisa menjadikan kita punya usaha begitu. Jadi saya mohon kepada pemerintah daerah Kabupaten Mimika agar kawal ini
kawal hal ini dengan tegas agar saya punya mama pasar dan saya punya orang asli Papua di Kabupaten Mimika mendapatkan hak yang memang dicantumkan dalam Undang-Undang Otsus itu sendiri. Sehingga kenapa hari ini saya baru buat video ini karena memang saya punya kesehatan juga kurang baik, sehingga saya bisa bikin video ini pada kesempatan ini. Jika pemerintah tidak turut hadir untuk evaluasi apa yang menjadi peraturan daerah, saya akan bertindak tegas dan saya akan turun secara kasar. Jangan salahkan saya jika saya akomodir dan saya konsolidasi massa lebih besar dan saya turun secara kasar, bongkar paksa. Kenapa saya harus bicara begini? Karena Perda sudah ada. Karena Perdasi nomor 6 tahun 2020 sudah ada. Karena peraturan Undang-Undang Otsus sudah ada. Kenapa saya harus takut? Data sudah jelas. Undang-undang sudah mendukung saya, Undang-Undang sudah mendukung saya dan Undang-Undang sudah melandasi hal itu sehingga saya bicara. Jadi tolong teman-teman non OAP juga sadar diri, jangan jual apa yang menjadi komoditi lokal orang asli Papua. Jika kamu masih kepala batu, nanti saya akan turun tegas. Saya Yoki Sondigau selaku aktivis mahasiswa di Kabupaten Mimika sekaligus koordinator yang mengakomodir mama pasar. Saya akan turun secara kasar dengan saya punya mama untuk bongkar paksa apa yang menjadi hak punya mama pasar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman-teman berada. Hormat.